Halo guys, welcome to my channel di obrolan Kibo guys. Oke, kali ini kita bakal nyeritain suatu pengalaman dari followers Mimin gitu kan. Ini cukup epic sih. Ya, kalian udah tahu sih judulnya apa kan. Ya udah, ya langsung kalian tonton ya. Ini sangat berguna sih, sumpah. Oke. Dan ini sangat khusus nih. Sebelum kalian nonton, ya pokoknya kalian harus fokus soal ini berbahaya, oke? Nggak, maksudnya bahaya kalau misalnya nemu cowok kayak gini gitu, oke? Ya udah, oke, kita mulai. Jadi gini, hai, nama aku ntar kita samarkan dulu ya guys. Enak tuh pakai nama apa ya, ntar kita pikir dulu. Kita pakai namanya Anggun aja guys. Oke, hai, nama aku Anggun. Jadi aku mau bercerita tentang pengalaman aku sedikit gitu, tentang Mas X. Kenapa Mas X nya mbak? Oke, kita lanjut guys. Jadi gini, di awal 2020 pas awal COVID, aku di situ habis putus dan aku tuh ngejomblo selama 8 bulan. Oke, dari 2019 baru kan COVID tuh bulan 4 ya guys. Berarti sekitar gitulah, pas COVID awal tiba-tiba aku di DM si Anggun ini, di DM sama cowok guys, gitu ceritanya. Jadi gini Mimin jelaskan nih. Si Anggun ini 2019 dia tuh habis putus sama mantannya gitu kan. Terus selama 8 bulan dia kayak pengen sendiri sih gitu kan. Terus pas awal COVID tuan itu bulan 2 sih kalau nggak salah, bulan 2 atau bulan berapa guys, Mimin lupa gitu kan. Jadi tiba-tiba dia di DM cowok di Instagram gitu. Jadi ini cowok nih kayak gimana ya, jadi yang gue nih pas gini ya, pas Mimin baca gitu kan, ini gila sih cowoknya sumpah. Oke, kalian udah penasaran kan pasti. Oke, kita lanjut. Jadi si cowok ini nge-DM si Anggun nih, kayak mana ya, selama Anggun hidup dia belum pernah di DM cowok kayak gitu. DM itu kan aneh-aneh sih guys, kayak simple tapi kayak berkesan gitu, paham gak sih? Kayak jarang cowok kayak gini gitu. Selama si Anggun itu hidup dia nggak pernah dapat DM sama cowok kayak gitu. Kayak gimana sih, dia di situ mulai buka hati lagi gitu kan, mencoba buka hati lagi gitu. Padahal tuh baru si cowok itu nge-DM gitu, kayak nge-DM pertama cowok itu kayak nge-DM sih, itu nggak bisa itu, dia cuman kayak muji gitu kan, tapi dia kayak nggak berlebihan tapi simple tapi berkesan gitu. Gila sih cowok, aku pengen minta chatnya gitu, mantau gitu kan ya, biar Mimin dapat juga gitu. Oke, kita lanjut guys. Singkat cerita, lanjutlah orang ini ke WA gitu kan. Dan anehnya nih cowok ini gimana ya, kayak dia tuh pas pertama itu kayak nganggap si cewek ini betul-betul pacar gitu, paham gak sih? Kayak dia emang nggak ada ngomong, kayak nggak ada ngomong sayang atau apa sih, kayak nggak ada. Tapi tingkah dia itu kayak cuman di chat gitu kan, atau di call gitu kan, kayak seolah-olah orang udah pacaran lama gitu, paham gak sih? Gila ini cowok sumpah. Oke, kita lanjut. Jadi itu kejadian tuh kan. Jadi si Anggun nih gimana ya, Mimin pun bingung nih jelasinnya itu. Pokoknya si Anggun nih kayak tergila-gila nih sama si cowok. Oke, singkat cerita, jadi si Anggun nih jadian lah sama si cowok ini kan. Ya it's okay, pertama sih oke. Tapi si cowok ini manipulasi kali sumpah, kata si Anggun ya guys. Soalnya gini, gimana ya, ketika si cowok ini salah, dia mengembalikan fakta, dia ngerasa dia nggak salah, yang salah tuh cewek ya, paham gak sih? Misal gini, kalian tuh nggak punya salah, misalnya cowok kalian tuh tak kayak gini, contoh nih kayak
nge-DM cewek lain gitu kan, terus kalian marah gitu kan. Itu contoh simpelnya. Terus tiba-tiba si cowok ini ngebalikan fakta atau ngebalikan gimana, dimanipulasi ya, seolah-olah si cewek itu yang salah gitu. Paham gak sih? Ya paham lah kalian kan, kayak gitu kan. Itu ceritanya itu ya, Mimin gak bakal ngasih tahu cerita sebenarnya kan, itu dimanipulasi. Pokoknya manipulasi itu, cerita dimanipulasi itu ada satu kejadian yang gak bisa diceritakan gitu kan, itu sangat privasi dia gitu kan. Oke, kita lanjut. Pokoknya serem sih cowok kayak gitu guys. Aduh serem. Oke, kita lanjut. Pada satu kejadian, jadi si cewek ini gimana ya, si Anggun ini dikasih saran sama bestia gitu pas sendiri kemarin kan, kalau misalnya kau mau setia sama cowok, kalau misalnya cowok tuh mau betah sama kau, ya kau kasih jatah. Paham gak sih? Ya paham kan, kayak gitu kan, kau kasih jatah. Terus si Anggun ini ngomong ya udahlah gitu kan. Dan singkat cerita, si cowok ini kayak ngajak si Anggun gitu, kayak you know lah. Dan mereka nih ke check in gitu, staycation di suatu hotel yang sangat familiar di suatu kota Medan yang kayak gimana ya, kayak pasti kalian paham sih hotel apa itu. Ini pokoknya terkenal kali di Medan gitu. Oke, kita lanjut. Nah sampai situ ya nggak ada basa-basi, cowok ini ganas sih gitu kan, ada si Anggun. Ya it's okay. Ya dan mereka tuh kan ngelakuin hal itu, dan si cewek ini baru pertama guys, buka segel kok ya, pinter banget, jago. Oke, kita lanjut. Dan singkat cerita nih, terus yang gue nih kayak mikir gini kan, kok si cowok ini jago kali gitu kan, sangat pro gitu kan, apalagi pas mau keluar gitu kan, dia otomatis sudah kayak ngebalikan gitu ya biar keluar di luar gitu kan. Ya jadi si Anggun ini kayak gila sih ya tuh. Dan si cowok ini kayak maksa si Anggun gitu, jadi si Anggun ini dipaksa kayak isapnya dia gitu ya. Tapi kan si Anggun ini baru pertama guys, jadi kena gigi. Aku ngakak baca ya sumpah. Jadi ini aku ngambil kesimpulan nih ya, ini ceritanya panjang loh sumpah. Oke, kita lanjut. Kena gigi, terus si cowok bilang yang betul lah gitu kan, sakit gitu. Dan si Anggun bilang ya udah maaf. Dan berapa kali itu kayak ya dia udah mulai bisa, tapi ini ya nggak terlalu gitu, gimana sih, paham lah kan, kayak pertama kena gigi, lama-lama udah berkurang gitu kan, tapi masih kena sikit gitu. Oke, lanjut. Pas udah kayak gitu pulanglah mereka kan. Terus yang tuh mikir gini, itu ngerasa bahagia banget punya cowok kayak gitu kan, dia udah dianggapnya rumah gitu ya, rumah banget lah. Oke, ya aku ngantuk loh sumpah. Kita lanjut nih. Singkat cerita, karena kan yang dipikirkan si Anggun kemarin kan, karena dia ngasih gitu kan, si cowok ini bakal setia atau bakal nurut sama dia kan. Dan ternyata tidak guys. Pokoknya si cowok ini manipulasi kali lah. Aku pas baca itu gila sih gitu ya. Gimana ya, itu banyak kejadian yang si Mbak yang Anggun ini kan nama samaran dia kan, dia cerita sih ke aku, tapi aku sih kayak ngejaga privasi gitu kan. Ini sangat privasi sih gitu, kayak ya udah sih, you know lah. Aku pun tidak tahu alasan kenapa mbaknya bilang jangan dimasukin gitu. Oke, kita ngehargain privasi orang guys. Oke, kita lanjut. Pokoknya kita lanjut nih. Jadi setiap ada masalah gitu ya, kalian paham kan, si cowok yang salah tapi si cewek yang diputar fakta gitu, diputarnya gitu. Paham gak sih, kayak misalnya orang ini si cowok sama si cewek ini kayak kemana gitu, terus si cowok ini kayak mecahkan Gucci,
marah dong orang lain kan. Terus tapi si cowok ini ngerasa bukan dia yang mecahkan tapi si cewek. Dan si cewek itu kayak gimana ya, otaknya tuh kayak dimanipulasi gitu. Pokoknya dia pasti ngaku yang salah, si cewek yang ngaku salah gitu. Bukan karena dia mau ngalah gitu, emang nggak tahu sih, aku pun bingung. Tapi sih kayak ini cowok gila sih, kayak wow, paham nggak sih? Makanya hati-hati gitu sama cowok kayak gini gitu. Kayak gimana ya, dia tuh bisa seolah-olah sayang banget sama kalian ya, padahal enggak gitu. Dan satu kejadian dimana si Mbak Anggun ini kayak gimana guys, orang ini lagi berantem hebat nih. Jadi si Mbak Anggun ini nangis lah ya, udah 2 hari untuk berantem. Tapi si cowok ini kayak nggak kasar, dia nggak nyerang fisik sih guys, tapi mental gitu. Wow, ini sangat berbahaya guys, sumpah. Kayak aduh, ini soalnya kok orang mental udah diserang atau ya dalamnya udah diserang, dia bakal cepet rapuh sih guys, bakal bisa mati sih, kayak bunuh diri sih, atau stres masuk rumah sakit jiwa sih. Ya oke gitu, daripada kayak kita tuh cuman kayak mukulin cewek itu. Kayak misalnya kan, kok misalnya kita mukul cewek secara fisik kayak itu nggak terlalu sakit, emang sakit sih gitu kan. Tapi kalau misal kita langsung nyerang mental dia kayak paham kalian kan seberapa hancur nih cewek gitu. Oke, kita lanjut nih. Jadi pas masalah itu, jadi masalah tuh orang tuh berantem kan, tiba-tiba ngajak keluar si cowok kan. Terus itu gimana ya, aku bingung, ini orangnya lagi berantem via call, udah berantem berdebat sama si cowok ini kan. Cowok ini udah kayak apa sih gitu-gitu lah guys, paham kalian orang berantem gimana kan. Terus tiba-tiba si cowok bilang gini, sayang keluar yuk gitu. Ya sikap dia tuh berubah sih, kayak ya paham lah kalian, tiba-tiba marah sampai itu ya baik gitu, kayak ya sifatnya nggak bisa ditebak gitu, paham kan. Terus si cewek tuh kayak paham lah kalian kan, kok cewek digituin kan, tiba-tiba udah marah cewek tuh kayak dibaikin lagi, digitu-gituin lagi kan. Emang si cowok ini jago sih guys gitu kan, kayak menurut gue sih udah baik si korbannya nih. Ya nggak sih. Oke, kita lanjut nih. Terus ya ketemu lah mereka nih, dijemput. Terus singkat-singkat cerita untuk ngobrol di jalan, ya si cowok ini kayak bersikap baik gitu, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Si cewek udah heran kan, apa maksud cowok aku gitu, gitulah kata si Anggun ini. Dan tiba-tiba si cowok ini kayak gimana ya, marah lagi guys, nanti berantem lah ya. Ya pasti si Anon tuh bawa mobil, ya di berantem di mobil gitu. Ya udah berantem di mobil, bising-bising. Terus si cewek ini ditamparnya si cowok. Oke, si Anggun ini ditamparnya si cowoknya nih, Mas X ini. Pala lah ya si cowok ini, dipukulnya. Enggak sih, enggak kuat sih kata si Anggun tuh, enggak kuat, cuman kayak gimana ya, kayak cuman kayak nyenggol gini gitu. Kayak gimana ya, kayak kita mukul anak bayi kayak geram, sini kok aku pukul pap gitu, kayak pelan-pelan gitu sih, paham kalian kan. Memang sih kayak dari gayanya itu kayak mau ditampar betul-betul, kayak mau ditumbuk ya lah. Tapi kayak enggak sih, kayak cuma ditepuk lagi sih kita gitu, gitu. Paham sih kalian kan, paham lah, pasti paham. Kalau nggak paham dah gitu ya sih gitu. Tiba-tiba udah kayak gitu, langsung kata si Anggun nih, langsung dikisnya si Anggun, dipeluknya, dia minta maaf lah. Gimana ya, aku bingung sih, ini konten terbingung sih, kayak gila nih cowok gitu kan. Kayak iya paham lah kalian, si cowok yang salah, si cewek yang kena. Oke, gitu. Dan kalau misalnya nggak ada berlaku cewek di Anggun ini, nggak ada berlaku sama Mas X nih, si Anggun ini selalu benar, nggak ada. Si Anggun selalu salah, Mas X ini nggak pernah salah.
dah. Lebih serem rupanya cewek, rupanya lebih serem ya guys kalau misalnya cowok itu kalau selalu benar ya. Oke, ini rangkumannya banyak banget loh. Ini bisa sampai part 3 gitu. Karena kalau Mimin baca ini satu-satu dari kayak konten-konten sebelumnya gitu, kayak ya oke gitu, panjang gitu. Tapi ya ini Mimin rangkum dan minta persetujuan sama si kakak itu pun kayak itu nyeritain detail banget. Terus dia call Mimin, ini sedikit cerita ini. Kalau Mimin kami berhubungan kayak bukan berhubungan yang sih guys, maksudnya kayak komunikasi gitu kan. Kalau ini briefing gitu, apa yang harus dimasuki ini udah, terus ini kesimpulannya ya kayak gini yang Mimin bawakan gitu sih guys. Kayak padat, singkat, jelas. Dah. Dan akhirnya berapa bulan untuk pacaran ya kayak gitu terus, ya sama-sama kasusnya berantemnya kayak gitu terus lah. Bisa-bisa kayak misalnya nonton lagi berantem, tiba-tiba lagi berantem apa nih, terus kawan si cewek atau kawan si cowok ini datang, sikap si cowok ini berubah gitu, kayak nggak terjadi apa-apa, langsung kayak mesra gitu sih, kayak romantis banget gitu. Kayak iya kayak orang tuh nengoknya kayak hubungan orangnya enak-enak aja sih, kayak beruntung banget kau ya Anggun dapat cowok kayak gini. Tapi kan orang tuh nggak tahu sih guys gitu kan. Emang si cowok ini gila sih manipulasinya gitu. Ya gitu aja sih guys. Pokoknya kisahnya kayak gitu sampai situ. Soalnya ini banyak hal pribadi gitu. Menurut Mimin sih pas Mimin pertama Mimin mau naik sama kakak itu kan, apakah dimasukin semua, terus Mimin bilang kayak ini ada kayak beberapa kisah atau pengalaman dia tuh yang terlalu gimana sih, terlalu nggak bisa speak up di sini sih guys gitu kan. Kayak bakal di Instagram atau nggak di platform mana gitu atau TikTok gitu. Soalnya sangat berbahaya gitu. Ya udah. Pesan dari Mimin nih, ini kesimpulan nih. Pesan dari Mimin tuh kalau dapat cowok yang kayak gini mending putusin lah, tapi susah loh. Kayak pokoknya susah sih. Jadi kalau misalnya gini, misalnya nih ngomong misalnya pacaran terus udah nggak tahan sama cowok yang kayak gitu kan, dapat kayak gitu, terus pas kalian ngobrol sama mama kalian, terus mama kalian tuh bilang, misal kalian bilang gini, mah kayaknya si ini nggak cocok sih sama aku gitu, soalnya dia kayak gini, terus mamamu bilang gini, apa kayak gitu mulut kau gitu kan, dia tuh baik kayak gini kan, paham sih kalian kan, manipulasi. Pokoknya udahlah, hati-hati kalau jumpa cowok. Saran Mimin kalau misalnya udah dapat, tapi sih menurut Mimin nih ini cowok sih udah banyak sih korban ya. Nampak sih permainan dia rapi pas Mimin baca, kayak oke. Ya gitu sih. Ya gitu, pokoknya gitu. Tapi ya gitu sih guys, bingung sumpah ini konten. Ya gitu pokoknya kalau dapat cowok kayak gini ya kalian tuh harus kuat keluar gitu kan. Pokoknya tuh kalian harus kayak ngerekam atau gimana. Tapi susah sih guys kalau ngadepin orang kayak gini gitu. Kayak pokoknya kalian tuh kayak otak kalian tuh dicuci sama dia gitu. Apa yang dia mau harus kalian turutin sih. Itu sih makanya aduh bahaya sih. Bahaya gitu. Kayak itu aduh. Pokoknya nyari cowok itu yang bener-bener aja sih guys ya. Dan by the way, tadi kan tuh kan naik mobil, itu bukan mobil si cowok ya, tapi mobil si cewek gitu, oke? Itu cuman kayak ngasih penjelasan gitu. Si cowok ini biasa ya, tapi si cewek ini kaya, paham? Ya gitu sih. Tapi buat mbaknya, tapi si mbak ini udah putus gara-gara si cowok ini udah bosan sih guys. Makanya diputusin. Nah itu sih salah satunya. Hati-hati kalau mau keluar kayak ini, tunggu si cowok yang mutusin baru putus. Kalau nggak bisa ya sumpah ini kayak susah. Tapi kalau tergantung orang sih, kayak menurut Mimin sih susah, tapi kalau misalnya kita berusaha untuk putus ya bisa gitu ya. Kalau gitu misalnya kita cerita sama orang atau bestie gitu untuk putus gitu kan, kadang bestie kita nggak percaya, tapi kalau misalnya bestie kita mengalami hal yang kita alamin juga kan, pasti dia bakal percaya sih guys. Oke, lebih singkatnya kayak gitu ya cerita kita hari ini ya.
paham lah kalian, ambil hikmah ya masing-masing dari kisah yang Mimin bawakan ini. Dan buat kalian yang mau berbagi pengalaman lagi, langsung DM aja gitu Mimin, atau enggak WA. Nanti link deskripsi cek gitu. Jangan langsung sombong we. Nggak subscribe nggak kawan kita. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe ya, biar jadi kawan kita. Yang mau main PES langsung DM aja Instagram Mimin di Kibo. Ya udah, bye bye. Ini cuman kayak obrolan tongkrongan ya guys, jangan baper gitu. Ini have fun aja sih, kita kan belajar dari orang gitu. Walaupun kisahnya gitu sih, tapi kan kita dari kisah itu jangan gini ya, jangan kalau ada orang nasihatin kita atau pengalaman hidup dia, ya mau itu jahat baik atau gimana ya, kita terima aja gitu. Kita cuma ngambil, jangan lihat orang ya gitu, tapi lihat pengalaman dia guys. Paham nggak? Misalnya kalian yang orang bertatuan atau gimana gitu kan, ya kok dia ngasih nasihat yang baik ya diterima aja gitu. Oke, itu sedikit tambahan dari Mimin. Oke, ya udah guys, bye bye, see you. Mimin mau tidur ini, sumpah ini belum tidur. Mimin mau olahraga. Ya udah, siap itu tidur. Bye bye, I love you.